Ya
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بشرى لنا المنى زل العنا وداروا أنجز وداروا أنجز وداروا وبشرى
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal kaunu bihada biwujudil Mustafa wali alil kauni umsun wa sururun qad tazada. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Fataraba ya dhal masani, fanazarul yamni gharad, wastabi'u bi jamali, walqafil husni kafarat. Ya Nabi salam
بالنبي كمسعد مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين واهدنا نجا سبيلي مرحبا مرحبا سيدي نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين مرحبا ربي بلغنا بجاه مرحبا مرحبا في جواره خير مآب مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا وصلاة الله تدشى أكرم رسل محمد وسلام مستمر والله أتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على محمد صلى عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahari sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 05 Bapak Sugiono, yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustadz Rustam, Ustadz Rijal, Ustadz Tempe, yang sama-sama kita hormati Ustadz muda kita
Ustaz Ridwan Saputra dan Ustaz Muhammad Ilham, yang sama-sama kita hormati Haji Maulana Masrur dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Kaliman ini, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu yang tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara maulid. Semoga berkumpulnya kita di sini dapat meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dapat dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, para keluarga dan kita sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan dan kita baca suratul Yasin, ratib dan maulid. Semoga apa yang telah kita baca dan kita dengar, kita dapat dilancarkan dalam segala urusannya, diberi kemudahan dalam segala kesulitannya, dan kita ditempatkan di tempat yang terbaik, di tempat yang mewah dari yang termudah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempersingkat waktu, sabun kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari pimpinan majelis Asyifa, yaitu Ustaz Rustam. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 05 Bapak Sugiono beserta staf. Yang sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Maulana Majmur selaku Ketua DKM Masjid Jamil Makmur. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna Bapak Triyono. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, Bapak Ibu, hadirin hadirat, adik-adik yang saya cintai. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini, hadirnya kita di tempat ini, bertatap mukanya kita di tempat ini, dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita semua nanti mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya,
para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya dapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal. Lanjutkan apa yang hendak saya sampaikan. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sambutan pada malam hari ini. Saudara, Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pimpinan pengajian Majelis Asy-Syifa, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini, baik yang berupa tenaga maupun harta benda, material maupun spiritual, sehingga acara ini dapat terselenggara pada malam hari ini. Semoga amal saudara Bapak Ibu hadirin sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal saleh. Amin ya rabbal. Yang kedua, kami atas nama pimpinan Majelis Asy-Syifa mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara ini banyak kekurangan di sana sini, baik yang berupa penerimaan tempat maupun nanti jamuan. Mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena acara ini acara dadakan kayak tahu bulat, gak ada rencana, tiba-tiba Pak musyawarah mau mengadakan Maulid Nabi, maka terciptalah, terlaksanalah pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang terlibat semua dalam kegiatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz bersama kami. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti pada malam hari ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh dua ustaz muda kita yang telah sama-sama hadir di depan kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa panjang kali lebar kali tinggi setengah akar kuadrat tambah dengan 5, kita langsung saja ke tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustaz Reza Syaputra. Kepada yang kami persilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang terhormat Bapak Sugiono selaku Ketua RT 5, yang kami hormati pimpinan Majelis Asy-Syifa Al-Ustadz Islam Nawawi, yang kami hormati Sekretaris RT 5 Bapak Tengkle, dan Bapak Asmat, mohon maaf Bapak Asmat, tapi kita kenal nama bekainya itu Bapak Tengkle ya. Dan yang kami hormati dan kami cintai bersama Pak Haji Maulana yang alhamdulillah telah hadir, serta sahabat karib saya itu Ustaz Muhammad Ilham, dan para tamu undangan lainnya serta para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya darul imtihan liyamtahina bihal makhluqat fi hadhil kainat wa huwa alladhina amalul mu'minina bittihadin wa nahahum an tafarruqin wa tanazzu'in
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي لا رسوله بعده أما بعد. Di malam yang cukup cerah ini, tiada kata yang pantas kita ucapkan, tiada kalimat yang patut kita haturkan selain junjungan Nabi, selain rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas rahmatnya, karena atas nikmatnya, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta nikmat Islam, sehingga dapat tergerak hati kita dan melangkahkan kaki kita untuk berkumpul di majelis ilmu yang insyaallah diberkahinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam tak lupa pula untuk selalu kita haturkan kepada kehadiran alam junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah seperti sekarang saat ini. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya ditugaskan oleh panitia untuk menyampaikan beberapa hal terkait Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini, pada hari ini kita berada di penghujung bulan Rabiul Akhir dan beberapa hari ke depan akan masuk dalam bulan Jumadal Ula. Namun, mengapa masih saja kita melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal kita telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu mengapa kita melaksanakan di bulan yang telah terlewat? Yang pertama yang patut diketahui adalah kita baca nama kegiatan pada malam hari ini, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya peringatan itu berbeda dengan perayaan. Kita harus pahami konteksnya bersama. Kalau perayaan itu cuma bisa dilaksanakan ketika waktu yang bertepatan. Contohnya, perayaan Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Apakah mungkin Lebaran Idul Fitri dilaksanakan 1 Ramadan atau mungkin 1 Muharram? Maka dari itu namanya perayaan. Berbeda dengan ini yang namanya peringatan Maulid Nabi. Yang namanya peringatan, yang namanya memperingati itu bebas dilaksanakan kapanpun. Mau pas tanggal 12 Rabiul Awal itu ahsan, itu lebih baik, ataupun sebelumnya ataupun sesudahnya. Seperti itu. Karena bukan hanya kita yang melaksanakan di bulan ini setelah Rabiul Awal, bahkan seluruh Indonesia bahkan penjuru dunia melaksanakan kegiatan Maulid tidak bertepatan pada bulan Rabiul Awal. Namun, apakah bisa seperti itu? Bisa. Justru di Indonesia hampir seluruh kegiatan itu ada maulidnya. Betul apa betul? Orang nikahan ngadain maulid, istrinya mau lahiran ngadain maulid, anaknya khitanan ngadain maulid, bangun rumah baru ngadain maulid, bapaknya nikah lagi ngadain maulid, tapi ditolak sama istrinya. Ya, jadi nggak usah kaget kalau kita ngadain maulid walaupun bukan tanggal 12 Rabiul Awal. Jamaah hadirin dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi permasalahan di khalayak ramai di masyarakat kita saat ini yaitu apakah memperingati maulid itu salah atau apakah memperingati peringatan maulid itu benar? Jadi, mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad itu dianjurkan dan dibolehkan oleh para alim ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi boleh bu, bapak-bapak ngadain maulid itu. Jangan sampai kita nggak yakin. Kita harus yakin bahwa maulid itu benar. Kita harus yakin bahwa maulid itu baik. Jangan sampai kita ragu-ragu. Jangan sampai kita nggak yakin. Jangan sampai kita goyang-goyang keyakinan kita, keimanan kita, karena ada sebagian golongan orang yang mengatakan bahwa peringatan maulid itu salah, peringatan maulid itu sesat,
peringatan Maulid itu bid'ah. Kalau emang peringatan Maulid itu bid'ah, pasti yang datang masuk neraka, panitianya masuk neraka, apalagi Bang Tengke pasti masuk neraka, yang undang masuk neraka, yang paling panas nerakanya yang ceramah, soalnya mengajak kepada bid'ah. Karena kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, di jahanam tempatnya. Maka dari itu perlu diyakini bahwa kegiatan Maulid ini benar adanya, dan peringatan Maulid merupakan salah satu sarana untuk memperkenalkan Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa buktinya? Apa dalilnya jika memperingati Maulid itu benar? Jika memperingati Maulid itu bukan bid'ah? Terdapat dalam suatu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, dan juga terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, yang berbunyi, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila ba'dahu min ghairi ayan qusa min ujurihim syai'." Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan, yang mengadakan suatu kegiatan yang baru dan selama itu tidak bertolak belakang dengan ajaran-ajaran Islam, yaitu dengan Quran, Sunnah, Qiyas maupun Ijma', maka itu dibolehkan. Nah, seperti itu Ibu Bapak. Peringatan Maulid ini suatu hal yang baru, betul apa betul? Walaupun zaman Nabi nggak ada Maulid Nabi, namun ini merupakan hal yang baru. Hadis ini menjelaskan untuk keleluasaan para alim ulama untuk mengadakan satu hal yang baru dan baik. Jadi peringatan Maulid ini baik dan boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Al-Quran, Sunnah, Ijma' maupun Qiyas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperingati Maulid ini adalah kebaikan, dan ini merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan bentuk wujud kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu cinta? Ada yang tahu apa itu cinta? Cinta, cerita indah tiada akhir. Cerita indah tiada akhir. Kalau kita lihat layaknya sepasang seorang kekasih, ya, kita lihat. Kalau ada contohnya, kita lihat Bang Tengkelek misal masih muda. Ketika Bang Tengkelek masih muda, itu cintanya sangat menggelora. Maupun yang istrinya sekarang ya, tapi ini ceritanya belum jadi bini. Nah, walaupun rumahnya di Bogor, jarak Bogor Jakarta, itu Bang Tengkelek tetap jalanin ketika mau ketemu, karena ada rasa cinta. Mau panas sekalipun, mau hujan campur geledek, itu nggak takut, karena udah ada rasa cinta. Begitu pula kita yang ngaku umatnya Nabi, yang katanya cinta kepada Rasul, harus memiliki rasa begitu, karena kita harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Lah ini katanya umatnya Nabi, katanya cinta Rasul, diajak Maulid banyak alasan. Ya. Ayo kita Maulid ke sono bro, nanti dulu panas banget soalnya. Makmul itu makmul. Ayo kita Maulid ke sono. Tar dulu hujan, ada geledeknya. Ntar kalau kesambar lo bagaimana? Tuh. Jadi banyak alasan. Kalau kita ngaku umatnya Nabi, cinta kepada Nabi, nggak perlu kita alasan-alasan untuk ikut Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah jamaah pada malam hari ini cukup ramai. Kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun yang harus digarisbawahi adalah untuk melakukan segala kegiatan apapun, terkhususnya acara pada malam hari ini ataupun peringatan Hari Besar Islam lainnya, harus bersihkan hati kita dan luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pas ditanya,
Bapak kenapa ikut maulid? Lalu bapaknya jawab, kan saya sudah tua, saya takut kalau besok saya meninggal nggak ada yang gotong mayat saya, nggak ada yang mau nyolatin, kan nggak mungkin saya sendirian ke kuburan. Loh. Jadi jangan sampai kita ikut maulid, kita ikut acara apapun itu karena rasa nggak enak sama tetangga, karena takut kalau kita ngadain acara itu nggak pada datang ke rumah kita. Nauzubillah. Namun kita harus bersihkan hati kita, luruskan niat kita. Kan enak kalau ditanya, Bapak ngapain ikut maulid? Insya Allah saya lillahi ta'ala, untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ini bentuk kecintaan saya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya lagi, kenapa Bapak cinta kepada Nabi Muhammad? Apa alasannya? Tinggal kita jawab, nggak tahu. Kok nggak tahu? Karena cinta nggak membutuhkan alasan. Cinta nggak butuh banyak omongan. Cinta hanya perlu butuh pembuktian. Jadi jangan banyak alasan. Kalau ditanya ajak ikut maulid, langsung aja buktiin siapa paling cepat gitu. Itu bukti bahwa dia sangat cinta pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Juga jangan bersedih, jangan merasa rugi atas apa yang telah kita keluarkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu dari bentuk material ataupun tenaga. Karena apa? Terdapat dalam suatu riwayat yang dikutip oleh Al-Imam Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i dalam kitabnya, yaitu An-Ni'matul Kubra 'alal Alam fi Maulid Sayyidi Waladi Adam, yang berbunyi, qala Abu Bakrin man anfaqa bilhaman ala qiraati maulidin nabi rafiqi fil jannah. Tuh, tahu artinya Bu Bapak? Tahu. Enggak. Kata Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, barang siapa yang menginfakkan hartanya 1 dirham atas pembacaan Maulid Nabi Muhammad, maka ia akan menjadi temanku di surga nanti. Tuh. Ini bukan perkataan saya, perkataan Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Beliau adalah Khulafaur Rasyidin, sahabat karib Nabi Muhammad SAW. Beliau menjanjikan surga dari kita yang menginfakkan hartanya atas untuk melaksanaan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nggak perlu ragu, ibu bapak sekalian, dan semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapat syafaat uzmah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya minta keikhlasan ibu bapak sekalian untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena insya Allah kita yakin beliau pasti hadir di antara kita semua. Karena kita udah bikin acara segede ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Musmasofa wada'na kadar unzur maqala wa tanzur mangkala walahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan
disampaikan oleh Ustaz Reza Saputra. Semoga apa yang telah disampaikan dan telah kita dengarkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjut saja kita tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ilham. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak RT 05 Bapak Sugiono dan kepada seluruh tokoh masyarakat, para alim ulama yang tidak saya sebutkan namanya masing-masing, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, lemes amat Bu. Saya doakan yang jawab salam saya bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, pulang-pulang bisa beli tanah, punya rumah megah-megah, punya mobil mewah-mewah. Yang belum nikah bisa nikah, yang udah nikah bisa nambah. Moga-moga Mas nikmati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala dunya darul imtihan liyamtahina bihal makhluqat fi hadhil kainat wa huwa alladhina amara al-mu'minina bittihadi wan nahahum an tafaruqi wa tanazu'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasulullah la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'da. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita berbagai nikmat. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul untuk mengadakan acara maulid yang insya Allah diberkahi olehnya. Amin ya rabbal. Salawat beriringkan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zamannya jahiliyah hingga zamannya mahiriyah, dari zamannya kebodohan hingga zamannya kepintaran seperti saat ini kita rasakan. Bapak Ibu sekalian, sekarang acaranya apa? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kenal Nabi Isa? Kenal di mana? Kenalan di mana? Nabi Isa itu hidup 600 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Nabinya belum ada, Nabi Isa sudah ada. Tiba-tiba umatnya menduga bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa memiliki sifat yang mirip di ramalan kitab yang mengatakan bahwa Nabi terakhir memiliki sifat yang baik terhadap masyarakat lingkungan sekitarnya. Nabi Isa itu lembut luar biasa Bu. Jangankan manusia, kepada hewan pun lembutnya luar biasa. Jalan dengan muridnya, kemudian di perjalanan menemukan adanya aliran anak sungai, dan dia mendapati adanya bangkai hewan. Apa? Bangkai hewan, sudah jadi bangkai, bau sekali bangkai ini. Kata muridnya, guru, bau sekali bangkai ini. Kata Nabi Isa alaihissalam al-Masih, yang disebut oleh sementara orang Yesus itu Nabi, bukan Tuhan. Tapi dia mengatakan, kata Nabi Isa, perhatikan, alangkah putih sekali dan bersih giginya. Apanya? Giginya. Muridnya penasaran, Tuan Guru, kenapa Anda mengatakan demikian?
Kata Nabi Isa, karena manusia hanya melihat apa yang ada dalam benak pikirannya. Kalau pikiran Anda buruk, maka Anda hanya akan melihat bangkainya saja. Tapi kalau pikiran kita baik, maka kita akan melihat kebaikan dari hewan tersebut. Bayangkan Nabi Isa, jangankan kepada manusia, pada hewan yang telah jadi bangkai, maaf, akhlak dan sikapnya sungguh luar biasa. Maka diduga oleh kaum itu Nabi dan Rasul yang terakhir. Saat mendengar kalimat itu, kata Nabi Isa, bukan saya. Nabi terakhir memiliki sifat yang mirip dengan saya, dengan hubungan dengan makhluk. Jadi bukan cuma dengan manusia, tapi dengan hewan jangan sakiti. Kalaupun ingin menyembelih, jangan sakiti hewannya. Ya. Maka Nabi ini memberikan isyarat-isyarat yang sangat indah. Tapi Nabi terakhir ini memiliki satu keunggulan yang tidak bisa diungguli oleh nabi-nabi lainnya. Apa itu? Tingkat kedekatannya kepada Allah luar biasa, ibadahnya luar biasa. Tapi hubungan dengan Allahnya bukan Muhammad, tapi Ahmad. Makanya Nabi Isa mengatakan, wa mubasyiran ya'ti min ba'dismu Ahmad. Saya kasih kabar gembira, Rasul terakhir bukan saya, tapi seseorang yang nilai ibadahnya lebih dari saya. Jaminan surga sudah ada, bahkan turun surah kepadanya, inna a'tainakal kautsar. Dirinya dijaga dari kesalahan, dijaga dari hisab. Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Tapi itu semua tidak menghentikan dirinya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akhlaknya yang luar biasa. Kata Sayyidah Aisyah di Al-Bukhari nomor hadis ke 2010 sampai 2012, ya Rasulullah, alam takun ma'suman, alam takun magmunan, lima kada. Ya Rasulullah, kenapa sampai bengkak-bengkak begini engkau tahajud? Bukankah Anda dijamin masuk surga? Bukankah Anda dijaga dari kesalahan? Apa kata Nabi? Afala akunu 'abdan syakura. Apa aku enggak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Tahajud sampai bengkak-bengkak. Nabi, Rasul ahli surga, dirinya dijaga dari kesalahan, dijaga dari hisab, masih mau tahajud sampai kakinya bengkak. Ditanya oleh istrinya, kenapa sampai begini ya Rasulullah? Jawabannya ringan saja, apa aku nggak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Ada orang Nabi bukan, Rasul bukan, dan yang surga tidak ada, amalan berantakan, hisab menegangkan, bangun mata bengkak. Kaki biasa, tahajud tidak, subuh lewat, kita masuk surga, surga Firdaus lagi. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Perhatikan betapa lembutnya Nabi Muhammad SAW. Dahulu ada sebuah kisah. Ada seorang pengemis Yahudi yang sudah tua, yang mulutnya amat-amat kotor kepada Nabi Muhammad, yang selalu mencaci menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi apa balasan Nabi? Nabi tidak menghina, Nabi tidak mencela, bahkan dibalas oleh Nabi dengan kelembutan yang sungguh luar biasa. Ketika Nabi dicela, Nabi memberikan roti yang sudah diminyahkan. Jadi ketika dia memakan ini, dia mudah untuk menelannya. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Dan akhirnya tidak ada lagi yang memberikan makanan kepada pengemis ini. Dicarilah kemana nih orang yang biasa memberikan roti. Ternyata sudah meninggal dunia. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah Sayyidah Aisyah dan bertanya, Sayyidah Aisyah, sunnah apa yang belum aku kerjakan selama hidup Nabi? Ada satu, katanya di pinggiran jalan sana nih, itu ada pengemis buta yang omongannya itu kasar, yang selalu diberikan oleh Rasulullah itu roti. Akhirnya Abu Bakar datang ke pengemis tersebut, ya, memberikan roti. Karena pengemis ini mulutnya jorok, kotor, ya, Abu Bakar ini kemasukannya agak kasar. Apa? Kasar. Ditanyalah sama pengemis ini, siapa Anda? Kata Abu Bakar, aku adalah orang yang biasa memberikan engkau roti. Kata pengemis ini, bukan. Seseorang yang biasa memberikan saya roti memiliki kelembutan yang luar biasa. Dia selalu bercandai saya. Sebelum dia memberikan rotinya kepada saya, dirunyahkan dulu supaya halus dan mudah aku tenang. Abu Bakar menangis ketika itu.
Karena bayangkan, udah dihina tetapi masih lembut. Lah coba kita dihina, batu melayang, betul nggak? Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar menangis. Kemudian dia mengatakan, iya kau benar, aku bukan orang yang biasa memberikan engkau makan. Orang yang biasa memberikan engkau makan telah wafat. Dialah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Akhirnya penulis ini masuk Islam, baca syahadat. Perhatikan, Muhammad SAW itu spesial. Kalau orangnya kelihatan, antum beriman, antum yakin, itu wajar. Tapi ada orang yang tidak pernah melihatnya, tidak pernah memandang wajahnya, bahkan di mimpi pun belum tentu berjumpa dengannya, namun mau beriman kepada Muhammad SAW. Antum pernah melihat Nabi? Pernah melihat Nabi? Pernah memandang wajah Nabi? Pernah mimpi bertemu dengan Nabi? Maka beruntunglah antum, karena orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad tanpa pernah melihatnya, itulah yang disebutkan oleh Nabi sangat dirindukan. Satu kali Nabi Muhammad SAW saat duduk dengan para sahabat, kemudian dia mengatakan, ana mushtaqun bi ikhwani. Sekarang aku sangat merindukan saudara-saudaraku. Kata sahabat, alasna ikhwani, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? La bal antum ashabi. Kalian bukan saudaraku, kalian adalah sahabatku. Ikhwani humul ladina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah melihatmu, namun dia mau beriman kepadaku. Bayangkan, Nabi saja merindukan. Mengapa kita tidak merindukannya? Nabi saja menantikan kita di surga. Mengapa kita tidak menjemput penantian tersebut? Karena itulah Muhammad SAW tidak akan melangkahkan kakinya ke dalam surga sebelum berkumpul semua umatnya dipimpin oleh beliau masuk ke dalam surga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu pernah dengar Syekh Nawawi Al-Bantani? Pernah dengar gak? Tadi Ustaz Riza bilang, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Syekh Nawawi Al-Bantani dari Tanara punya murid namanya Abuya Kesih Asnawi Caringin. Jadi di Banten itu banyak kota Caringin. Tangerang ada Caringin itu, Cisoka. Di situ ada Abuya Ki Haji Yusuf bin Sa'id. Di antara muridnya ada Abuya Uci Tertusi, Allah yarhamah, dari Cilongok. Ya, itu Syekh Asnawi di Caringin yang di Labuan. Pergi kemudian ke Mekah, belajar dari Syekh Nawawi Al-Bantani gurunya. Nah dari situ bertemu dengan sahabat akrabnya dua. Nah yang dua ini yang kemudian mendirikan dua ormas besar di Indonesia. Satu Syekh Muhammad Darwis yang kemudian namanya diganti oleh gurunya menjadi Syekh Ahmad Dahlan. Pulang kemudian ke Nusantara mendirikan Jam'iyah Muhammadiyah 18 November 1912. Yang satu lagi Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari yang kemudian pulang ke Nusantara mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Pulang dan ternyata setelah dilihat semua keakraban ini itu nyambung ke nasaban. Bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerbek, Gerbek 1, Gerbek 2, naik kemudian ke atas sampai ke Syekh Ahmad Jumadil Kubro. Syekh Ahmad Jumadil Kubro itu ada zorinya, masjidnya berada di daerah Semarang, ingin ke arah Demak. Jadi kalau ada belok kiri itu sebelum perempatan ada masjid warna hijau kubahnya emas. Itulah zorinya Syekh Ahmad Jumadil Kubro. Syekh Ahmad Jumadil Kubro keturunan siapa? Keturunan Syekh Azlaskar. Ahmad Khan keturunan siapa? Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan siapa? Al Husain. Al Husain siapa? Adiknya Al Hasan. Al Hasan siapa? Putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Siapa beliau?
suaminya Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Atnan bin Addi bin Adri bin Muqawam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azhara bin Nahur bin Agir bin Kinan bin Arfaksyah bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Ma'lail Matusala bin Kinan bin Alwaq bin Fis bin Adam alaihissalam. Kiai Hasyim Asy'ari juga begitu. Tapi nanti ketemunya di Joko Tingkir, Pangeran Benawa, keturunan 23 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiai Hasyim Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Siapa beliau? Pangeran Benawa atau biasa disebut dengan nama Joko Tingkir bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman. Siapa? Wali Raiden Ainul Yakin, anaknya Sunan Giri. Nyambung nasabnya sama seperti Kiai Ahmad Dahlan. Dua-duanya bersaudara, dua-duanya bikin ormas, dua-duanya punya sahabat dekat Syekh Astawi Caringin. Banten mengeluarkan murid-murid, di antaranya ada yang di Tangerang, ada yang di Ciputat, ada Ustaz Mehmet, ada yang di Jakarta, ada Kiai Ahmad Khatib. Ya, itu istrinya itu istri Kiot namanya. Pakunya di mana? Di Banten. Maka dari sini nasabnya kemudian nyambung sampai ke tuan gurunya, nasab torikonya sampai ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nasab kepemimpinannya sampai ke Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini punya 3 anak. Anak yang pertama siapa yang tahu? Abdullah Iman atau biasa disebut dengan nama Walang Sungsang. Anak yang kedua namanya siapa? Syarifah Mudaim atau biasa disebut dengan nama Rara Santang. Pernah nonton Kian Santang nggak? Yang ketiga siapa namanya? Raja Sengara atau biasa disebut dengan nama Kian Santang. Syarifah Mudaim pergi kemudian ke Mekah dengan kakaknya Abdullah Iman. Maka di situ bertemu dengan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah menikah dengan Syarifah Mudaim, melahirkan Syarif Hidayatullah. Siapa? Syarif Hidayatullah. Pulang kemudian ke daerahnya, ya, bertemu dengan kakeknya Prabu Siliwangi, diberi di nama daerahnya Sunan Gunung Jati. Kemudian punya anak yang pertama namanya Muhammad. Anak perempuannya menikah dengan Panglima Pasai yang disebut dengan nama Fatullah atau Faletehan. Ya, menikah, bertugas di Batavia, membebaskan Batavia dari lingkungan penjajahan. Pada saat itu bulan Juni 1527. Karena itu sampai sekarang milad Jakarta kapan? Bulan Juni. Juni. Diubah namanya, diambil dari Quran surah ke-48 Al-Fatah ayat yang pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina bahasa lokal yang disebut Jayakarta, disingkat menjadi Jakarta. Maka dari sini kemudian Maulana Hasanuddin. Tapi hebatnya Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari tidak pernah dipanggil Habib. Betul nggak? Habib Kiai Ahmad Dahlan. Betul nggak? Betul. Tapi apa? Yang penting adalah sikap dan akhlaknya seperti Rasulullah SAW. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, karena Rasulullah telah memberikan banyak pelajaran kepada kita. Kita buka hadis-hadis, kita pelajari dengan baik supaya kita bisa sukses dunia dan akhirat nanti. Yang anak-anak bisa membantu orang tuanya masuk surga. Begitupun sebaliknya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa mendidik anak-anaknya supaya jadi anak yang soleh dan soleha, bisa membantu kedua orang tua dan bisa membuat orang tua masuk ke dalam surga dan bisa bergandengan tangan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian ya. Akhirul kalam husna safa wa da'mal kadar. Akhirul kalam, ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini bukan hanya untuk mendekatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kita di sini juga dapat ilmu baru dari kedua penceramah kita pada malam hari ini. Ibu-ibu, mari kita doakan semoga penceramah kita dapat masuk surga
juga ikut masuk surga bareng-bareng. Amin ya rabbal. Tapi perlu diingat lagi para jemaah, kalau doa tanpa usaha itu bohong. Doa tanpa usaha itu bohong. Usaha tanpa doa itu sombong. Cinta tanpa pembuktian hanya omong kosong. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi besar Muhammad dan ingin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buktikan dengan ikuti segala perintahnya dan larangan. Kita ikuti semua segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian acara telah kita lewati bersama-sama dan kita telah ada di penghujung acara ini. Tapi sebelum acaranya ini ditutup, akan ada pembacaan doa yang akan dibacakan oleh guru kita semua, Al-Ustaz Ahmad Fauzi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya datang nggak boleh. Datang nggak? Ganteng. Punya anak perawan nggak? Nikahin nggak dia? Katanya intinya, ummati yadkhulul jannah illa man aba. Waman atoni dakhalal jannah waman asoni faqad aba. Kata Rasul, semua umatku masuk surga. Bilang surga amin, sholat kagak, ngaji ogah, enggak, ingin manis sekali banyak kakinya, banyak pintir-pintir. Mudah-mudahan yang asam urat semuanya sembuh. Semuanya sembuh, kemudian yang darah tinggi sembuh. Berkat mereka yang Rasulullah, mudah-mudahan rezeki kita dibanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kita dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah minal khataya. Yang penting di rumah baca sholawat yang banyak. Baca sholawat banyak, insya Allah yang punya utang lunas semuanya. Yang punya anak badr, insya Allah sama Rasul sahabatnya anaknya dibaikan. Kita baca sholawat, terkait sholatullah salam ala Rasul sholatullah
masuk surga. Emang kita punya orang dalam? Nggak punya kan orang dalam? Banyakin selawat. Ini mah sehari kayak udah. Kadang-kadang 70, kadang-kadang 5. Ya, terus baca selawat supaya kita mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, kampung kita sini mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Bahkan pada guru-guru kita, anak-anak kita, mudah-mudahan guru kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah cerdaskan pikirannya, jadikan anak yang soleh dan solehah. Dengan kita wa ilaha illallah Rasul bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma qulna ala nabiyyina min qabli la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi ma'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ighfir lana dhunubana ampunilah dosa-dosa kami ya Allah wa dzunuba walidayna dosa-dosa kedua kami ya Allah wa dzurriyyatina dosa-dosa kami ya Allah wa kafir an sayyi'atina ampunilah segala kesalahan kami ya Allah wa astaghfir uyubina tushukrilah segala aib kami ya Allah wa asbir ala muksarika ampunilah segala kekurangan kami ya Allah wa rahmatnya dan angkatlah terhadap kami ya Allah wasfi marbana wa marbal muslimin sembuhkanlah penyakit kami dan penyakit umat muslim balik maklasi dan sampaikanlah maksud kami ya Allah maka bihawai jangan kabulkan segala hajat kami ya Allah hajat dunia wal akhirat nawahum biaslamna kalamatahiyatum bihasalam wa alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad Fauzi. Sekedar informasi, nanti setelah acara selesai para jamaah jangan dipulang dulu, karena untuk ibu-ibu nanti bisa makan terlebih dahulu di mejanya disiapkan di depan, dan untuk bapak-bapak merapat ke dalam karena di dalam juga sudah ada makanan. Sebelum acaranya saya tutup, saya pribadi ingin minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembawaan acara ini ada kata-kata ataupun sikap yang kurang berkenan di hati bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Mohon diberikan gitu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan Mas Imam. Yoi. Siap. Iya, Pak Ustadz. Makan Pak
Ustadz? Mas Dur kalau makan duluan, Bos. Oh iya. Nambah nggak tuh? Nambah kan pasti? Pasti.